Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kata bisnis, akan muncul persepsi mudah, sulit, besar, atau kecil. Dan hari ini kita akan mendengarkan sebuah pandangan bagaimana cara membangun bisnis korporasi menurut Abu Syauqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Sehat? Sehat, Kang Izul. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa, Abu? Biasa aja ngurus-ngurus usaha sama sibuk sama cucu. Boleh nih, saya nanya sedikit nih tentang bagaimana caranya membangun bisnis korporasi yang besar, Bu. Iya. Ya, sekarang ini kan menjadi keharusan ya, menjadi kepentingan kita sebagai umat Islam sudah terlalu lama meninggalkan perekonomian. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu ajakan beriman itu selalu aqimis sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat. Itu selalu sholat itu digandingkan dengan uang. Zakat itu kan uang. Itu artinya bahwa spiritual itu harus digandingkan dengan mal. Itu baru kokoh dan kuat. Gitu. Nah, kaum muslimin sudah banyak meninggalkan. Nah, sekarang kita harus punya perhatian kepada bukan sekedar bisnis hanya untuk keluarga, tapi kita harus membuat bisnis korporasi, bisnis raksasa. Saya banyak belajar dari Robert Kiyosaki dalam bukunya yang sangat terkenal Rich Dad Poor Dad. Itu ada 17 buku, tapi yang perlu kita baca untuk membangun bisnis korporasi itu cukup 5 saja sudah cukup. Insya Allah kita bisa menguasai. Nah, kalau kita melihat di dalam salah satu bukunya, itu menggambarkan tentang kuadran pada orang yang sedang berbisnis, yaitu seperti ini. Ada kuadran E, kuadran S, kuadran B, kuadran I. Kita sudah kenal semuanya, pasti mengenal ini. Ini adalah employee. Ya, kuadran kiri itu adalah kuadran employee. Dia pekerja, karyawan, ya. Kemudian ada yang self-employee, yaitu orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, seperti dokter, akuntan, kemudian pengacara atau pemilik toko, ya, yang ada di pinggir jalan itu adalah self-employee. Jadi dia bekerja untuk dirinya sendiri. Semakin bisnisnya besar, semakin dia tidak punya waktu. Nah, yang menjadi sistem itu dirinya sendiri. Ya, kita lihat nanti ciri dia ini adalah tinggalkan bisnis ini 1 tahun atau 2 tahun. Kalau balik lagi hancur, itu betul-betul adalah self-employed. Nah, bisnis atau kuadran elit bagi sebahagian orang, yang ini hanya 2% di seluruh dunia. Ini adalah 98%. Jadi kalau kita bisa hijrah, bisa pindah dari kiri ke kanan, itu masuk dalam kelompok elit 2% manusia di muka bumi ini. Yang pertama adalah bisnis atau big business atau bisnis besar atau yang kita kenal sebutnya bisnis korporasi. Ini adalah bisnis yang dibangun berdasarkan sistem, bukan berdasarkan perorangan. Asalnya dibangun oleh seseorang, tapi orang itu berpikir terus cara membangun sistem, akhirnya bisnis itu tumbuh menjadi besar dan tidak perlu lagi pendirinya. Makanya cirinya tinggalkan bisnis ini 1-2 tahun oleh pemiliknya. Kalau balik lagi, ya bisnis ini biasanya pemiliknya balik lagi setelah 1 tahun 2 tahun meninggalkannya, bisnis ini tambah besar. Ini namanya korporasi. Nah, kita harus membidik wilayah yang seperti ini, terutama buat anggota Genpro. Kita harus bekerja keras, berpikir. Kebanyakan saya melihat orang Genpro ini di sini self-employed, bisnisnya bisa, ya, omsetnya ratusan miliar, tetapi kalau nggak ada orang itu tutup, itu tetap saja self-employed. Gitu. Dia harus pindah ke sini, ya, menjadi big business, tinggalkan bisnisnya, kemudian dia tumbuh menjadi besar. Ada nanti kalau sudah menghasilkan uang, kita boleh main ke bawah yang disebut dengan investor. Ya, kalau investor ini di bisnis ini orang lain bekerja buat kita, kalau ini uang bekerja buat kita.
Jadi nanti uang sendiri yang sibuk ke sana kemari. Kalau ini ada Bill Gates, Steve Jobs, dan yang lain-lain. Kalau ini ada Warren Buffett, ada George Soros, dan yang lain-lain. Ini ada di investor. Ini adalah wilayah yang paling elit. Ini adalah wilayah yang ya sangat elit. Ya, ini adalah wilayah yang elit. Ini wilayah yang bagus, gitu. Nah, sekarang kita tinggal mau pilih di mana. Masing-masing harus, bukan ini jelek, bukan, karena kita juga harus ada peran di sini, ya, harus ada peran di sini, peran di sini, peran di sini. Cuman kalau kita mau menguasai kekayaan dalam jumlah sangat besar yang sebetulnya bukan untuk kita sendiri, tapi buat sudah sisanya itu diberikan kembali kepada masyarakat. Itu adalah di wilayah ini dan wilayah ini. Ini yang akan kita bahas dalam video-video berikutnya, yaitu syarat apa supaya kita bisa membangun bisnis korporasi. Bagaimana caranya kita membangun bisnis korporasi? Ikuti terus dalam sesi berikutnya, kita akan bahas dengan detail. Terima kasih.